Hai guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu film yang berjudul Kapernaum. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan perkenalan dulu. Shalom, perkenalkan nama saya Agustina Sasrari dengan NIM 244-5142. Yang berikut adalah tugas analisa secara hukum film Kapernaum dari perspektif penegak hukum di Indonesia mengenai hak asasi manusia. Berikut adalah poin-poin utama dalam film Kapernaum yang sesuai dengan 3 aspek di atas. Yang pertama, satu deskripsi. Jadi deskripsi ini tentang bagaimana cerita film tersebut yang berjudul Kapernaum. Jadi Kapernaum ini menggambarkan realitas kemiskinan ekstrim di lingkungan miskin Beirut, Lebanon. Karakter utama Zain adalah seorang anak berusia 12 tahun yang hidup tanpa identitas resmi, mengalami kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Orang-orang yang paling miskin dan rentan adalah anak-anak seperti Zain yang hidup tanpa perlindungan hukum, keluarga miskin, imigran ilegal, dan perempuan yang terjebak dalam ketidakberdayaan ekonomi dan sosial. Analisa sosial. Mengapa keadaan ini terjadi? Ini yang kedua adalah analisa sosial. Jadi mengapa keadaan ini terjadi? Keadaan ini terjadi itu karena kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan struktural seperti kurangnya akses pendidikan, sistem hukum yang lemah, dan eksploitasi ekonomi. Apakah ini bentuk ketidakadilan? Ya, anak-anak seperti Zain menjadi korban utama karena orang tua mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Siapa yang paling bertanggung jawab? Sistem sosial dan pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk melindungi kelompok rentan, tetapi seringkali diabaikan. Adakah persoalan gender? Perempuan dalam film, seperti adik Zain yang bernama Sahar, menderita akibat diskriminasi gender, termasuk pernikahan anak yang dipaksakan. Mengapa budaya kekerasan bisa terbentuk? Kekerasan menjadi bagian dari kehidupan mereka akibat kemiskinan, ketidakpedulian sosial, dan normalisasi pelanggaran hak asasi manusia. Adakah solusi untuk kemiskinan? Solusinya ini mencakup pendidikan, reformasi hukum, dan penguatan jaminan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi ini dalam struktur sosial semacam itu, penonton dapat bertanya, tentunya seperti apakah saya memiliki peran dalam ketidakadilan ini? Yang kedua, apakah saya hanya menjadi penonton tanpa berbuat apa-apa dalam kejadian atau film tersebut? Apakah saya memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang kurang beruntung? Film ini mengajak penonton untuk lebih sadar akan isu sosial, termasuk pentingnya melindungi hak-hak anak dan menghapus ketidaksetaraan atau hak asasi kita. Film Kapernaum menantang kita untuk tidak hanya menyaksikan penderitaan, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk mendorong perubahan sosial yang ada. Baik, terima kasih. Mungkin ini sekian dari saya, penjelasan saya tentang 3 poin penting yang mungkin termasuk dalam film Kapernaum tersebut. Yang pertama ada deskripsi, analisa sosial, dan refleksi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.